Kekasih hati Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai ke-5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kekasih hati Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, sikap menghakimi bisa muncul dalam berbagai bentuk. Di dalam pernikahan misalnya, kita mungkin mengkritik pasangan kita atas hal-hal sepele seperti kelambanannya, atau keterlambatannya, atau ketidakrapiannya, tanpa memperhatikan beban yang mungkin mereka tengah pikul. Sebagai orang tua, kita mungkin terlalu keras menilai perilaku anak-anak kita tanpa mencoba terlebih dahulu memahami alasan di balik tindakan mereka itu. Di gereja, kita bisa jatuh dalam perangkap menghakimi cara beribadah atau cara melayani orang lain yang menurut kita tidak seperti yang seharusnya. Bahkan, tidak jarang alih-alih berempati, kita menghakimi sesama anak Tuhan yang sedang mengalami depresi. Mungkin tidak terlontar melalui perkataan kita, namun mata kita tidak bisa menyembunyikan pancaran penilaian yang lahir dari pemikiran yang menghakimi. Mungkin kita berpikir, dia depresi, pasti karena dia kurang berdoa atau beriman kepada Tuhan. Atau bahkan jangan-jangan dia belum lahir baru. Gak heran jika dia jadi depresi. Mari kita berhenti sejenak untuk merenungkan akan hal ini. Kekasih hati Tuhan, sadarkah kita bahwa ketika kita bersikap kritis dan cepat menghakimi sesama kita, hal ini sesungguhnya menunjukkan bahwa kita seringkali melupakan suatu realita. Bahwa setiap orang, siapapun dia, bahkan termasuk diri kita sendiri, masih memiliki kelemahan dan masih bergumul dengan dosa kita masing-masing. Yesus mengingatkan kita dalam khotbah di atas bukit untuk tidak bersikap menghakimi. Ini adalah panggilan bagi kita untuk bersikap lebih rendah hati dan berempati karena menyadari bahwa sesungguhnya kita semua membutuhkan kasih karunia Tuhan yang besar. Kisah tentang perempuan yang tertangkap berzina yang tercatat di dalam Yohanes pasal yang ke-8 memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana seharusnya kita bersikap. Ketika orang-orang Farisi membawa perempuan itu kepada Yesus, mereka berharap
Yesus akan menghukumnya. Namun kita tahu, kita baca, kita pelajari bagaimana Yesus justru menunjukkan belas kasihan dan pengampunannya. Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan melemparkan batu yang pertama. Ini jelas adalah panggilan bagi kita untuk tidak terburu-buru menghakimi orang lain, tapi untuk melihat dosa dan kekurangan yang ada pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Lebih dari itu, kita perlu mengingat bahwa kasih karunia Tuhan tidak hanya membebaskan perempuan yang berzina itu dari penghakiman sesamanya, tapi juga dari penghakiman Allah yang seharusnya dia dan kita semua hadapi karena dosa kita. Kita semua sesungguhnya layak menerima hukuman karena dosa-dosa kita. Namun, karena kasih karunia Allah melalui Yesus Kristuslah kita dibebaskan dari penghakiman dan dari hukuman kekal yang seharusnya dan selayaknya kita tanggung. Inilah kasih karunia yang tak ternilai, yang melampaui segala penghakiman dan memberikan kita anugerah kehidupan yang baru. Sekarang, mari luangkan waktu sejenak untuk merenungkannya. Adakah saat-saat di mana kita cenderung menjadi terlalu kritis dan cepat menghakimi sesama kita? Bagaimana sikap kita ini kemudian mempengaruhi hubungan kita dengan orang-orang di dalam hidup kita? Terutama dan khususnya orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Adakah sikap ini mencerminkan Kristus yang telah membebaskan kita dari penghakiman Allah atas dosa-dosa kita? Mari kita belajar dan terus belajar untuk lebih mengasihi dan memahami daripada terlalu cepat mengkritisi dan menghakimi. Karena sikap menghakimi tidak hanya membuat hati kita menjadi kian keras dan sulit memaafkan, tapi juga mengaburkan fakta bahwa sesungguhnya kita semua membutuhkan kasih karunia Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk meneladaninya. Kita dipanggil untuk menunjukkan kasih dan kemurahan hatinya seperti Dia. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk selalu ingat bahwa kita semua tanpa terkecuali membutuhkan kasih karunia Tuhan setiap hari. Karena disadari atau tidak, bukankah kita masih berdosa setiap hari? Marilah kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang tulus, mengakui bahwa terkadang kami masih mudah menghakimi sesama kami. Ampuni kami Bapa untuk saat-saat di mana kami kurang menunjukkan kasih dan pengertian. Tolonglah kami untuk melihat orang lain dengan kasih seperti yang Engkau tunjukkan, dan untuk menyadari bahwa kami ini sendiri juga masih membutuhkan kasih karunia-Mu setiap hari. Ajari kami untuk lebih rendah hati dan membangun relasi yang mencerminkan kasih dan empati dan belas kasihan-Mu. Demi Kristus yang hidup, penebus dan penyelamat kami telah berdoa.